warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Semangat ibu. Semangat. Iya. Walaupun sudah siang, pada hari ini izinkan saya untuk mendiseminasikan modul 1.4 yang sudah saya pelajari ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Adapun di modul 1.4 itu adalah tentang mengenai budaya positif. Nah, kira-kira ibu-ibu, kalau kita bahas tentang budaya positif, apa ya budaya itu? Ada ibu? Budaya positif atau apa yang ibu pikirkan ketika kita sekarang dengan tema budaya positif? Perilaku yang baik. Ada lagi ibu? Kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita tanamkan yang bernilai-nilai positif. Oke, baiklah. Untuk lebih jelasnya kita masuk. Ya, pada hari ini kita mulai budaya positif dengan perubahan paradigma belajar. Dari pengantar video tadi, kita tahu bahwa kita guru adalah tombak utama untuk majunya pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid jika paradigma kita, mindset kita sebagai guru belum berubah? Oke, untuk itu yang paling utama yang harus kita ubah adalah perubahan paradigma belajar, perubahan mindset kita terhadap pembelajaran itu. Yang kedua, tentang disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita pahami bersama, sama-sama belajar, sharing untuk memperbaiki pada hari ini. Lanjut. Apa ya paradigma belajar kita? Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen Ethel Covey, Principle Center Leadership, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, ketika ada sekarang kita mau perubahan ke kurikulum Merdeka, apapun kurikulum yang dirubah dari kementerian, jika kita sebagai guru belum bisa merubah paradigma kita, maka semua perubahan apapun yang dilakukan tidak akan berhasil dan terlaksana. Nah, untuk itu, di awal stimulus respon kita, realitas kebutuhan kita sama. Maka kontrolnya, kebutuhan kita, teori kontrolnya akan berbeda. Sementara kalau dulu kita menganggap semua orang melihat hal itu sama, bahwa menurut kita siswa itu semuanya sama, materi yang harus kita pelajari adalah sama, yang harus kita tuju, tujuan yang harus dicapai sama. Sementara di teori kontrol sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, jadi tidak sama perlakuan terhadap setiap manusia, setiap individu itu berbeda. Nah, stimulus respon yang dulu, pemikiran kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Begitu misalnya dengan siswa, ketika hari ini kita dulu diajar sama guru-guru kita dulu, kita diajar bahwa pelajaran itu seperti itu. Dan kita juga mengajarkan kepada siswa seperti itu. Yang kita dapat, menurut kita, siswa juga pasti akan bisa dapat seperti kita. Sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita coba memahami di posisi anak. Jadi berbeda ketika kita bisa dalam sesuatu hal, anak belum tentu bisa. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Selama ini kita menilai setiap yang buruk, setiap yang dilakukan kesalahan oleh siswa itu merupakan suatu kesalahan. Sementara semua perilaku itu ternyata memiliki tujuan. Siswa berbuat salah itu karena mereka punya tujuan. Bisa saja tujuannya ingin mencari perhatian, bisa saja tujuannya ingin sesuatu yang mereka butuhkan. Jadi tidak ada satupun orang berbuat itu tanpa alasan. Ketika kita berbuat kebaikan, kita punya alasan di dalamnya. Ketika kita berbuat suatu kejahatan pun, kita punya tujuan. Nah, lalu orang lain bisa mengontrol saya. Selama ini kita seperti itu. Kita berbuat ketika sudah disuruh. Kita berbuat ketika kita sudah ditegur. Kita berubah ketika kita sudah ditegur. Berarti kan orang lain yang mengontrol kita, bukan diri kita sendiri. Sementara sebenarnya hakikatnya adalah hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kalau kita dikontrol oleh orang, ketika orangnya ada kita berbuat. Tetapi ketika orang yang menyuruh itu tidak ada, kita kembali lagi ke awal. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita akan memaksa ketika bujukan kita gagal. Seperti kita menyuruh anak aja lah. Anak tolong nak ini. Ketika dia tidak mau, kita mau membujuk tak mau, akhirnya yang terlahir apa? Kamu kerjakan atau enggak? Paksaan yang akan muncul ketika bujukan itu gagal. Sementara yang seharusnya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan yang baru. Kita mengajak berkolaborasi, mengajak untuk bekerja sama dengan pilihan-pilihan yang mereka mau dan kita pun tercapai. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, ketika apapun kita hadapi, misalnya perlombaan, kompetisi, berpikir kita kan hanya pada menang dan kalah. Jadi optimis itu sudah terbentuk di awal, udah menang kalah. Tapi kalau kita bangun dengan menang, kita fokusnya ke situ. Berarti kita tampilkan yang terbaik semaksimal mungkin. Nah, ini perubahan yang harus kita sadari dulu. Disinilah paradigma yang harus kita ubah dulu. Nah, ketika paradigma itu sudah berubah, maka hal apa yang akan tercipta? Yaitu kata disiplin positif. Nah, ketika kita melihat kata disiplin yang kita terbayang apa? Ketika ada kata disiplin, nah maka yang terbayang sama kita apa? Peraturan, datang tepat waktu, cara berpakaian, yang terlibat semuanya pada aturan yang berlaku. Nah, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Jadi itu tadi perubahan di mana harusnya kita mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain yang mengontrol kita. Nah, kenapa semua orang itu tadi akhirnya memberlakukan disiplin positif itu? Karena apa? Ada tadi utama adalah motivasi dari perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa saja kita mengikuti disiplin itu tadi karena untuk menghindari hukuman mungkin dari atasan. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya karena ada tadi penilaian dari atasan, tidak mau jadi hukuman. Yang kedua, akhirnya kita mendapat penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai
Jadi ketika kita sudah melaksanakan, kita sudah menjadi orang yang telah diinginkan. Misalnya kita sudah diinginkan dengan profesi kita diinginkan dengan sikap kita itu diinginkan oleh atasan kita, dan itu sejalan. Nah, ternyata semua perilaku sikap-sikap kita itu tadi didasari tadi oleh kebutuhan dasar manusia. Dimana tadi ya, kalau kita menganggap sebuah perilaku buruk adalah suatu kesalahan, ternyata tidak. Perilaku buruk pun memiliki tujuan. Jadi manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kebebasan. Nah, ketika kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka perilaku kita itu yang sering dianggap tidak sesuai. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dengan anak. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup kita bertahan hidup dengan makan dan minum. Nah, untuk mencapai ini saja banyak orang yang kadang melakukan perbuatan kriminal. Karena itu apa? Itu tuntutan dia, kebutuhan hidup dia. Tidak ada satupun manusia yang tidak bisa yang bertahan hidup tanpa makan, tanpa minum, tanpa uang. Nah, untuk mencapai itu kadang dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sebagai contoh. Lalu kalau kepada siswa, kebutuhan kita lagi, kebutuhan terhadap penguasaan. Kita di dalam diri kita, setiap manusia punya kebutuhan penguasaan. Kita ingin menguasai. Salah satunya kalau kita sebagai orang tua menguasai anak. Semua anak itu kita kontrol. Karena kita menunjukkan kebutuhan kita atas penguasaan. Setiap kita memiliki rasa butuh untuk menguasai sesuatu, menguasai yang sudah kita miliki. Yang ketiga, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita tidak mendapatkan kasih sayang itu, pasti membuat suatu perlakuan. Begitu juga siswa. Ketika siswa tidak merasakan dapat rasa kasih sayang, rasa diterima, maka akan timbul perilaku. Kesenangan begitu juga. Siswa itu murid kita SD kan dalam tahap motoriknya memang hanya bermain. Nah, mereka memang pikirannya itu datang ke sekolah itu tujuan utamanya bukan belajar dulu. Mereka ingin bersosialisasi. Di situ dia bermain. Memang itu kebutuhannya. Namun terkadang ketika kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi, ketika dibawa belajar dia lebih cenderung bermain, masih tidak konsentrasi. Itu tadi kenapa dalam pembelajaran kita mengaitkan semuanya agar kebutuhan siswa itu tercapai. Jadi tidak hanya total mengajar, belajar, duduk rapi, tidak boleh bergerak, tidak boleh bersuara. Nah, kebutuhan itu tadi tidak terpenuhi. Kalau kita buat pembelajaran yang menyenangkan, berpihak kepada murid dengan berbagai permainan, nah maka kesenangan itu terpenuhi dalam pembelajaran siswa. Lalu apa? Kebebasan. Kita juga memiliki ini untuk kebebasan kebutuhan kita. Contohnya, kita guru saja ketika mengikuti pelatihan, kita pasti ingin suasana yang juga nyaman untuk kita. Kita tidak bisa juga kan dipaksakan, ibu bapak semuanya harus melihat saya dan harus mengerjakan, harus ini, tidak. Kenapa? Kita punya kebutuhan kebebasan. Siswa juga seperti itu. Tapi yang terjadi bagaimana? Ketika siswa itu tidak mengerjakan, kita anggap itu sebuah kesalahan. Ketika siswa tidak menyelesaikan, itu kesalahan. Kita tidak pernah menyadari atau merefleksi kenapa dia tidak selesai.
kebutuhan apanya yang belum terpenuhi. Apakah jangan-jangan memang dia belum mengerti atau memang dia tidak menyukai. Jadi kita paksa nih untuk tetap mengarang. Kita kasih soal esai, anak menjawab esai dengan paham yang banyak. Sementara dia tidak pandai. Sama juga seperti kita, guru, kita tidak pandai menggambar, dikasih pelatihan dan harus menggambar. Nah, itu makanya di kurikulum Merdeka, pembelajaran berpihak kepada murid dibebaskan sesuai kemampuan dia. Jadi ketika dia pandainya adalah menggambar, boleh dia membuat itu tuh dalam bentuk gambar. Yang penting jawabannya benar. Ketika dia hanya bisanya menulis, silahkan dia menulis. Kan tujuannya tercapai, dia mengerti. Ada yang tidak mau menulis dan tidak mau menggambar, ternyata dia bisa berbicara. Ketika dia menjawab, bisa menjawab dengan tuntas. Nah, kan tercapai tujuannya. Biarkan. Nah, itulah yang diambil dengan kebebasan. Selanjutnya, disinilah peran kita. Posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, di mana setiap pembelajaran di paradigma kita, siswa harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan penilaian kita. Ketika dia tidak mencukupi penilaian itu, maka kita akan menganggap itu sebuah kesalahan, dan kesalahannya dibayar dengan sebuah hukuman. Yang kedua, posisi kontrolnya adalah membuat merasa bersalah. Kita selalu ketika siswa sudah dihukum, ternyata masih juga belum mau berubah. Sudah diberi hukuman, tetap seperti itu. Akhirnya didekati, berusaha mendekati, tapi dengan membuatnya merasa bersalah. Kamu tidak berpikir, orang tua kamu di rumah mencari, bersusah payah menyekolahkan, kamu datang ke sekolah seperti ini, tidak mau ini. Jadi kita kalikan seperti itu sehingga menimbulkan rasa bersalah pada siswa. Ternyata setelah membuat perasaan bersalah juga tidak mempan. Siswa ini belum berubah, tetap saja melakukan kesalahan yang sama. Akhirnya guru masih berpikir, guru berusaha. Akhirnya apa? Berusaha menjadi teman. Didekati, diberikan dengan kasih sayang, diajak berteman agar apa? Agar mau berusaha seperti yang kita inginkan. Ternyata setelah kita menjadi teman, dia akrab, dia ini, anaknya memiliki lagi permasalahan yang baru. Ketika siswa sudah akrab dengan guru, wibawa guru berkurang. Ketika siswa menjadi teman sama guru, nah malah siswa bisa melalaikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru. Akhirnya apa? Si guru kembali lagi nih merubah caranya dengan pemantau. Kamu tidak menyelesaikan tugas kamu, tidak. Oke, sekarang teman kamu istirahat, kamu tidak boleh istirahat. Kamu mengerjakan di dalam kelas, ibu tunggu di sini. Tidak ada boleh keluar. Atau setelah pulang sekolah, kalau kamu pulang, kamu tidak boleh pulang. Kamu di sini, ibu tunggu. Akhirnya kita menjadi seorang pemantau sampai dia benar-benar menyelesaikan. Nah, posisi terakhir adalah manajer. Ketika kita menyadari dari beberapa tadi kasus-kasusnya dan dengan cara-cara yang berbeda yang telah kita lakukan, ternyata tidak membawa pengaruh yang banyak untuk perubahan siswa. Akhirnya kita gunakan posisi manajer. Manajer itu apa? Mengelola. Nah, kita sebagai manajer pengelolanya, di mana siswa menjalankan
semua kegiatan-kegiatannya. Nah, kita di sana hanya sebagai manajer yang mengelola, yang membantu, membimbing, memantaunya. Jadi keempat-empatnya itu terlibat ke dalam manajerial, di mana siswa menyadari sendiri yang perlakuan atau kegiatan yang sudah dibuatnya, perbuatan yang dibuatnya itu salah atau benar. Itu atas dasar kemauan diri sendiri. Kembali tadi bahwa yang dapat mengontrol diri sendiri adalah diri kita, bukan orang lain. Jadi ketika siswa sudah bisa mengontrol dirinya sendiri, dia menyadari bahwa pembelajaran itu butuh untuk dia, tanpa kita paksa, tanpa kita beri hadiah, tanpa kita iming-imingi, siswa itu akan melakukan. Oke, setelah kita tadi menjalankan 5 posisi kontrol tadi, setelah kita melaksanakan itu, maka kita perlu membentuk suatu keyakinan kelas. Apa ya keyakinan kelas? Kalau selama ini kita di kelas selalu membuat peraturan kelas. Nah, peraturan itu kita buat dan kita susunkan dengan suatu kesepakatan bersama. Ya, yang selalu kita laksanakan adalah suatu kesepakatan bersama. Nah, keyakinan kelas ini lebih merinci lagi dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat. Di mana keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau dari peraturan-peraturan kan banyak. Nah, dari peraturan-peraturan itu kita bersama lagi membuat dan bersama-sama siswa untuk meyakini bahwa ini yang akan kita terapkan di kelas kita. Misalnya keyakinan kelas bersama bahwa ketika tidak ada guru pun, nah mereka bersama-sama akan tetap belajar karena mereka meyakini belajar itu harus dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau misal sama-sama sudah dibentuk seperti itu, mereka sama-sama akan meyakini siswa tetap akan masuk dengan manajemen dirinya tanpa ada atau tidaknya gurunya. Belum masuk pun gurunya karena sudah mendengar bel, mereka meyakini bahwa mereka harus masuk ke dalam kelas. Nah, itu menjadi contoh-contohnya. Contoh lainnya apa lagi? Nah, keyakinan kelas itu yang bersama-sama, ketika mereka bersama-sama sudah membuat, nah dia jadi tahu mana yang salah, mana yang benar, tanpa harus kita hukum atau tanpa harus kita berikan hadiah. Ketika kita sudah membentuk suatu keyakinan kelas itu sudah tercipta, sudah ada dan bersama-sama ingin melaksanakannya, barulah kita bisa melaksanakan manajerial tadi dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi apa itu segitiga restitusi itu? Ada 3 yang kita laksanakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu bagaimana? Ketika seorang anak melakukan kesalahan, itu di batinnya, di hatinya sudah terhukum secara sendirinya tanpa harus kita hukum. Nah, untuk mengembalikan itu kita butuh menstabilkan dulu. Bagaimana? Nah, karena kita yakini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Ketika anak berbuat salah, kita dorong dengan kata-kata bahwa kita bersama, sama-sama manusia. Nah, jadi ada kata-kata kita untuk menstabilkan dulu, menstabilkan identitasnya. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna.
saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, Ibu yakin kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ayo kita. Nah, jadi ungkapan-ungkapan seperti ini yang mengembalikan lagi kestabilan siswa itu ketika dia sudah berbuat kesalahan. Yang kedua, baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita netralkan, setelah anak itu sudah normal perasaannya dan netral, baru kita validasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di sana baru kita, setelah dia stabil, kalau ada anak yang berkelahi kan lagi emosi tuh, yang satu emosi, yang satu emosi. Nah, distabilkan dulu. Nah, setelah mereka stabil, sudah normal, baru kita melanjutkan ke validasi tindakan. Nah, di validasi tindakan itu, mereka akan mengungkapkan apa sebenarnya duduk permasalahannya, apa yang mereka butuhkan. Nah, setelah itu diungkapkan oleh siswa, baru kita masuk ke menanyakan keyakinan. Karena itu tadi kita sudah punya keyakinan kelas. Setelah dia menceritakan, nah, menurut kamu, apakah tindakan kamu tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, dia akan teringat lagi dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Enggak Bu, saya salah. Saya tidak melaksanakan keyakinan kelas kita. Nah, untuk itu apa yang akan kamu perbuat? Dia yang akan mengembalikan lagi, yang akan merubah kesalahannya. Jadi segitiga restitusi ini kita terapkan untuk mengubah tadi hukuman. Kalau tadi ada setiap anak berbuat salah selalu dengan hukuman, maka ini kita ubah menjadi segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, untuk mengontrol siswa-siswa kita. Stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Yang diberikan, semoga dengan diseminasi budaya positif ini kita bisa bersama-sama menerapkannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita menempatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, melaksanakan segitiga restitusi dalam melaksanakan 5 kontrol fungsi pendidikan kita. Terima kasih, saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta teman-teman rekan sejawat di SD Negeri 3 Mandau, yang mana pada hari ini saya akan memberikan sosialisasi tentang budaya positif keyakinan kelas yang akan kita terapkan di SD Negeri 3 Mandau. Adapun itu budaya positif yang dimaksud adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa siswa itu berkembang menjadi pribadi kritis, berkarakter dan bertanggung jawab dengan tupoksi diri. Setiap siswa memiliki kodrat dari lahir yang tidak bisa kita paksakan. Setiap siswa itu adalah siswa-siswa hebat yang memiliki karakter sendiri. Jadi ketika selama ini kita mengajar ada yang
kita sebagai guru pun orang dewasa yang sudah bisa berpikir bahwa itu salah, kita tidak terima dilakukan seperti itu. Apalagi anak murid yang mereka tidak tahu bahwa yang mereka buat itu adalah salah, yang mereka buat itu sudah benar atau tidaknya mereka tidak tahu, tiba-tiba kita memarahi. Itu contoh kecilnya ketika kita sebagai orang dewasa dan siswa. Kita orang dewasa yang sudah mengetahui baik buruk saja tidak menerima, apalagi siswa. Yang kedua, ketika kita memberikan pujian, menurut kita kan pujian itu sesuatu yang bagus. Ketika siswa berbuat, kita memuji. Nah, ternyata dalam psikologi pendidikannya tidak selalu bahwa pujian itu memberikan kebaikan. Siswa yang dipuji itu satu menimbulkan rasa tinggi hati di dirinya. Siswa lain yang tidak dipuji menimbulkan rasa rendah diri di diri siswa. Jadi tidak selalu bahwa pujian itu berada pada tempatnya. Mungkin ketika kita memuji pada satu siswa perorangan, kita tepat. Terus kita seperti itu. Nah, lanjut tingkatkan. Tapi kalau di depan temannya yang ramai, kita puji dia, itu tinggi hati. Siswa yang selama ini selalu tidak dapat apa-apa kan berarti selama 1 tahun itu bisa jadi dia tidak pernah menerima pujian dari kita. Nah, itu yang akan menjadi beban mental di dirinya. Kenapa pada akhirnya siswa kita tidak punya kepercayaan diri. Jadi bukan berarti kita salah tentang pujian atau hukuman, cuman cara penempatan pujian dan hukuman itu yang ternyata tidak tepat. Jadi kalau kepala sekolah memarahi di depan orang banyak, pasti kita tidak akan terima walaupun itu salah kita. Sangat yakin. Mungkin di situ pun kita bisa menjawab melawan misalnya seperti itu. Tapi murid kan tidak mungkin. Dia tidak mungkin melawan, dia tidak mungkin membicarakan. Akhirnya di dalam hatinya karena kita bagaimanapun pasti menegur di depan murid yang lain. Tidak pernah kita menegur kesalahannya, kita panggil dia aja, kita tanya dia aja. Kenapa dia salah? Contoh sederhananya. Jadi ada 5 posisi kontrol. Nah, mari sama-sama kita lihat selama ini yang kita terapkan di posisi kontrol mana. Yang pertama, posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya, patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu tidak mematuhi. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu aja terus. Nah, berarti ketika kita mengatakan seperti itu, kita sudah berada di posisi penghukum. Kita sudah menjudge langsung si siswanya. Dia kira-kira dia selalu paling lama selesai kok. Untuk apa lagi dia harus berbuat yang berubah? Atau dia udah dijudge oleh gurunya seperti itu. Atau yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu bilang kamu kayak gitu, kecewa itu. Nah, itu sudah memberikan rasa bersalah kepada si siswa. Jadi di posisi ini murid memiliki penilaian buruk selalu kepada dirinya. Karena bisa saja gurunya sudah kecewa, gurunya sudah ini dibuatnya. Lalu yang ketiga, posisi teman. Di guru posisi ini dia tidak menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid dengan persuasi atau ajakan. Nah, di sini ayo bantulah ibu, yuklah kita ini, yuk misalkanlah, ya kasihan sama ibu. Ada kalimat-kalimat ajakan ketika dia membuat berteman. Ya sudah, tidak apa-apa kalau gitu. Yalah kita lakukan berikutnya. Nah, lebih mengakrabkan kepada si siswa. Namun posisi teman ini ada negatifnya. Kenapa? Karena si siswa akan hilang rasa simpatik kepada guru atau kewibawaan guru berkurang. Jadi ketika dia udah merasa akrab teman sama guru, malah dia untuk mengerjakan tugas bisa ini aja lah bu, karena itu tadi posisi teman punya kelemahan. Yang keempat, posisi pemantau. Dimana pemantau ini dia selalu mengawasi ketika ada siswanya mungkin yang tidak mengerjakan latihan atau apa, diberikan pantauan.
situ, nah si gurunya memantau sampai dia menyelesaikan tugas yang diberikan. Karena atas hukuman sanksi yang diberikan si gurunya. Nah itu pada posisi pemantau. Nah yang kelima itu adalah posisi manajer. Nah dengan posisi manajerial itu si guru dan siswa bisa sama-sama menemukan nilai-nilai keyakinan yang dimiliki. Nah, salah satunya manajerial itu adalah dengan restitusi. Restitusi itu apa? Membantu siswa lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Lalu melalui restitusi, siswa dapat membuat evaluasi internal dalam dirinya. Mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mengembalikan harga dirinya. Lalu suatu proses dialog yang dilakukan guru agar dapat menghasilkan murid yang dapat bertanggung jawab. Jadi kita tidak di situ tuh membuat siswa itu menjat dirinya, dia mengembalikan lagi harga dirinya. Setelah dia datang terlambat tuh tanpa perlu hukuman pun dia sudah terhukum sendiri dengan sosialnya. Pasti kita pun ketika kita terlambat tanpa disebut orang pun kita punya di dalam hati itu hukuman sosial sendiri. Mungkin kita tidak tahu siswa itu bisa saja ketika dia terlambat mau masuk kelas saja ada rasa takut di dalam diri. Sebenarnya sudah terhukum sendiri. Nah ketika dia masuk, temannya melihat dia sudah bawa beban. Nah kita keluarkan lagi kata-kata. Nah sebenarnya dia di sana dengan perlakuan dia saja dia sudah kena harga dirinya. Jadi dengan restitusi kita kembalikan lagi, kita memberikan kepercayaan dirinya sehingga dia besok bisa untuk lebih memperbaiki dirinya. Jadi tanpa kita memberikan hukuman, perkataan dan lain-lainnya karena semuanya itu sudah terhukum sendirinya. Oke, mungkin seperti itu. Itulah peran restitusi manajer dalam kita mengembangkan budaya positif. Arif, tahu kenapa dipanggil? Enggak, Bu. Kenapa Arif? Karena bertemu kemarin, Bu. Kenapa? Pas mau berkebun, Bu. Kenapa Arif melakukan itu? Ada acang, Bu. Diajak, Ya, Bu. tapi Dia juga, Bu. menurut Arif, yang kamu lakukan kemarin itu sudah sesuai tidak? Tidak. Kenapa? Karena mengganggu. Adik-adik kelasnya yang lagi itu bagaimana caranya? Dari atas guru mengatakan
yang sudah kamu langgar? Ya. Seandainya anak ibu berada di posisi Rinto, apa yang akan anak ibu rasakan? Iya, sakit hati. Nah, menurut anak ibu sekarang, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Minta maaf kepada Rinto, tidak mengulanginya. Boleh ketika anak ibu merasakan pendapatnya, tadi membawa pendapat ya terhadap kinerja Rinto sebagai guru kelas, anak ibu bisa bicara dengan asik. Yang kedua, anak ibu bisa memanggil ibu, bisa bicara sama ibu, bisa mengasih tahu bagaimana Rinto bekerja dalam kelas. Jadi kita selesaikan secara bersama, ya. Jadi kedepannya ibu kita untuk memperbaiki kesalahannya. Minta maaf sama Rinto, tidak mengulanginya lagi, begitu juga dengan ya. Ada lagi yang bisa ibu bantu? Ada permasalahan yang ingin kita selesaikan? Ya. Oke, mungkin anak ibu. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu setelah kamu bicarakan, setelah kamu ungkapkan apa yang kamu rasakan bagaimana? Naskah di kelas. Tak ada dan kedua kelas tidak pasti berapa kelasnya. Karena disuruh jam, disuruh duduk, mau juga jam. Pergi dan kelas 50 Ibu juga akan memanggil Rinto untuk menyelesaikannya. Ya, kita satu kelas harus tetap saling menjaga sopan santun, menjaga perasaan, pegang rasa, saling menghargai. Bagaimanapun kamu di dalam kelas itu sama. Kita sama-sama ingin menuntut. Ya, Nek Ibu. Terima kasih. Salam Pak. Oke. Kita tunggu proses paling sedikit. Salam Pak. Oke. Pon beringin. Kita tunggu proses Salam Pak. Oke. Kita tunggu proses kelompok. Oke. Kita tunggu proses kan dia kelompok. Paling sedikit 10. Oke. Kita tunggu proses kelompok. Oke, kita tunggu proses kelompok.
Oke, kita tunggu proses kelompok, kan dia paling sedikit 10. Oke, kita tunggu proses pendingin kelompok. Oke, kita tunggu proses kelompok. Oke, kita tunggu proses kelompok, kan dia paling sedikit 10. Oke, kita tunggu proses kelompok. Oke, kita tunggu proses kelompok. Oke, kita tunggu proses kelompok, kan dia paling sedikit 10. Oke, kita tunggu proses kelompok. Pohon beringin. Oke, kita tunggu proses kelompok. Oke, kita